Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, jadi di samping saya ini ada Mbak Sri Kandi ya. Mbak Sri Kandi sangar ini benar-benar sangar ya kalau saya. Cukup unik ya, karena saya melihat beliau ini, wah Sri Kandi ini tatoan ini cukup menarik ya. Kenapa sih Mbak Sri Kandi ini bukan pengen ya, bertato banyak seperti ini? Perkenalkan lu namanya Mbak. Nama Aprilia Rizky, biasa dipanggil Sapril atau Siwok. Aprilia Rizky. Kok dipanggil Sapril? Itu sebenarnya tuh karena nama TikTok. Sapril itu nama TikTok. Jadi karena SH titik Aprilia. Oh. Tapi orang-orang kan nggak lihat titiknya tuh. Jadi Saprilia gitu. Sampai sekarang melekat. Jadi Saprilia. Sebenarnya SH itu setia hati. Gitu setia hati. Titik Aprilia. Berarti nama asli itu Aprilia. Aprilia Rizky. Termasuk aku manggilnya masih Sapril juga nih ya. Iya, sama. Oke, siap. Soalnya Jadi juga aku baru tahu sekarang malah ini. Aprilia, Mbak Aprilia. Iya. Mbak Aprilia ini Sri Kandi dari mana? Dari Karanganyar. Dari Karanganyar. Merantau. Keluarga kebetulan di sini di Cilinci. Oh, keluarga memang di sini. Kok bisa pengesannya di Karanganyar? Karena dulu sebenarnya kan asli dari Sragen. Asli dari Sragen. Cuman kan dapat suami orang Karanganyar. Jadi oh gitu. Dapat suami orang Karanganyar. Terus habis itu ya udah latihan di Karanganyar. Latihan gitu. Di Karanganyar. Oke. Aku nanti membahas latihannya. Yang saya pengen bahas tuh tato ini banyak banget ini. Ini motivasinya apa nih pakai tato ini? Sebenarnya tuh gini, Mas. Emang sebenarnya nggak ada motivasi, cuman karena emang suka seni aja sih. Emang suka seni. Emang suka seni aja. Kapan masang tato nih? 2015. 2015. 2016. Itu usia berapa? Masih kan kelahiran 2000. Usia sekitar 15-16 tahun. 15-16 tahun itu kan berarti masih sekolah ya? SMA kelas 1 hampir naik kelas 2. Iya, anggap aja kelas 2 lah ya. Kelas 2. Loh, untuk di sekolah sendiri gimana itu? Sekolah udah pasang tato. Udah yang mana yang pasang tato pertama kali? Yang di sini. Oh, ini. Ya, di sini. Ini pertama kali. Cuman ini doang pada saat SMA itu. Iya, ini doang. Nah, sekolah gimana? Sekolah tuh swasta, Mas. Iya, terus kalau swasta boleh emang? Sebenarnya ya kalau namanya anak sekolah kan sebenarnya nggak boleh. Cuman karena iya, untuk sekolahnya sendiri gimana? Marah nggak gitu? Nggak ada tanggapan sih, karena mungkin nggak tahu karena pakai panjang. Ya walaupun 3/4. Oh, kelihatan kan tetap. Cuman kan karena swasta biasanya sih. Berarti untuk sekolah nggak dipermasalahkan. Nggak dipermasalahkan. Ya? Tapi waktu itu cuman masuk sehari, cuman ya udah keluar, keluar Mas. Hah? Keluar. Sekolahnya keluar. Tapi nggak apa-apa sih. Berhenti Mas. Berhenti sekolah. Jadi memutuskan untuk main di jalan. Main di jalan gimana nih? Jadi anak pang atau gimana? Jadi dulu tuh main Vespa, Mas. Oh, main Vespa. Jalan-jalan naik Vespa. Berarti anak Vespa kamu ya? Iya, bukan anak pang sih, lebih bukan anak pang tapi anak Vespa. Tapi yang anak Vespa itu yang berpetualang di jalan gitu. Iya, sering berarti masuk klub ya? Iya, komunitas. Komunitas Vespa. Oke. Komunitas anak motor. Siap. Nah, untuk keluarga gimana ketika Mbak Aprilia keluarga tuh sebenarnya pasang tato lu, baru pasang tato udahnya ke Vespanya tadi? Kalau pasang tato pertama tuh cuman ya mama sebenarnya kayak yang kecewa. Iya kecewa, tapi kecewa tapi ditanyain mau gimana lagi gitu. Itu asli apa Pak? Semi katanya kan. Dibilang semi sama akunya. Oh gitu. Terus mama bilang enggak, ini mah asli, ini mah asli gitu kan. Kamu mah orang masih sekolah ngapain pasang tato. Ya udahlah mau gimana lagi, udah terlanjur. Nah, ya udah dari situ nambah lagi. Nambah lagi Mas. Setelah dengan orang tua nambah lagi tato di mana? Tato di sini. Tapi udah di cover di sini tapi udah di cover yang ini. Terus sama di sini sama dulu ini kan. Udah ditutup ini. Iya udah ditutup. Nama ya? Iya nama seseorang ada. Nama seseorang. Enggak pasti harus diceritain ya? Enggak, jangan. Sama dulu kan kuping bolong Mas. Oh iya? Iya sampai ini sekarang ya? masih. Cuman udah lepas ini.
Oh, berarti dipanjangin gitu. Iya, dibolongin kayak dilebarin gitu. Di plak namanya. Kayak Siap, gitu. siap, siap. Dulu ya pokoknya waktu masih labil-labilnya, Mas. Masih labil-labilnya. Berarti nambah terus ini, walaupun labil-labil terus menambah ini. Nambah terus. Di mana aja? Ada di sini. Oh, di paha ada. Iya, yang baru di sini. Yang di sini ini sama ini aja sih, Mas. Oh, iya. Kalau di dalam nggak ada. Di dalam nggak ada. Berarti bagian yang bagian terlihat yang aja kelihatan, sebenarnya. Oke. Cuman bagian yang kelihatan aja. Menurut kamu tato yang paling aneh yang kamu pasang apa? Ini Iya, ini apa maksudnya? Ini, Mas. Ini Kayak tuh tulisan apa ya, anak TK rasanya. iya, Mas. Ini tuh sebenarnya ada temanya. Ada temanya. Temanya namanya old school. Old school. Kenapa? Awalnya tuh karena di tema old school itu kan emang temanya begini, Mas. TK gitu, anak TK atau gimana? Emang temanya tuh berantakan, tatonya tuh satu-satu. Cuman karena penempatan tato yang salah dan ininya yang nggak bener, jadi ya begini, jadi ya aneh, Mas. Paling aneh ini. Ini gambar apa ini? Gambar burung, gambar nggak jelas ini, Mas, pokoknya. Apa orangnya baru belajar? Sebenarnya sih enggak juga, cuman mungkin karena akunya yang Ini gambar apa? salah. Oh, tangan. Oh, ini tangan. Tapi kalau ditanya ada filosofinya atau enggak semuanya Enggak ada. semuanya ada. Iya, enggak Kadang semuanya buat-buat aja gitu. bikin-bikin aja ya, emang karena suka aja gitu. Terus itu atas permintaan kamu atau orangnya aja yang ngelukis-lukis aja? Ini permintaan aku gambarnya, cuman karena penempatannya yang salah, jadi ya jadi begini, jadi aneh gitu, Mas. Bisa dihilangkan nggak sih? Ada Laser namanya gitu? laser, tapi karena laser itu lebih sakit dari bikinnya, Mas. Laser itu lebih sakit. Lebih mahal ya? Lebih mahal juga, lebih sakit juga, terus habis itu lebih Luka rumit. Iya, lebih rumit perawatannya. Kayak kan kita kalau laser nih, laser pasti ada luka. Iya. Dan itu lukanya kan pasti kayak luka bakar yang lembung. Ada air. Nah, itu disuntikin, diambilnya air itu jangan sampai pecah. Jadi Pedih ya? Iya, jangan sampai pecah, tapi itu diambilin tintanya pakai jarum suntik, Mas. Berarti gitu. ribet ya? Ribet, lebih ribet lagi. Jadi ntar bisa hilangnya pun lasernya itu nggak cuma sekali, pasti ada prosesnya gitu. Berarti ini semua yang permanen ya? Tato, permanen masalah semuanya. tato yang permanen. Kalau tato tuh berapa sih masang kisarannya aja? Kisarannya tergantung dari kerumitan tato, dari size tato, ukuran. Tergantung tukang tatonya. Jadi tergantung tatonya gitu. Tergantung orangnya juga ya? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya dan ukurannya. Jadi kalau yang kecil tuh ada yang minimal price-nya itu tergantung dari tukang tato. Ada yang 250 sampai nggak ternilai. Gitu. Kalau dulu ini berapa nih? Kalau ini dulu hadiah ini, Mas. Oh, jadi gratis? Gratis, hadiah dari ngejualin kamera temen. Kamera temen, jadi dijualin. Ngejualin kamera temen. Kira-kira uangnya itu buat kamu, buat temen? Enggak, buat temen dong. Bisa dalam arti jualin kamera temen, itu maling bisa juga? Bukan. Oh, bantu ngejual. Bantu ngejual kamera temen, terus abis itu dikasih kado. Ini apa namanya? Siwok Aprilia. Ini nama panggilan ini, Mas. Siwok Aprilia ini. Dibikinnya di daerah Karanganyar. Berarti yang paling berkesan mungkin yang pertama? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan tuh yang pertama ini. Yang pertama itu ya. Sebenarnya ada lagi, Mas, yang paling berkesan tuh. Sama ini. Hah? Yang ini di paha? tato kontes pertama. Yang di paha? Iya, kontes? Iya, tato kontes. Ada kan namanya kontes tato kan ada. Ada lah, itu jadi apa sih namanya, model tato. Model tato. Ini berarti pertama. Gratis juga nih? Bayar. Oh, kamu bayar? Yang kalau kita ngikut kontes itu bukan kita yang dibayar, tapi kita yang ngebayar. Jadi hadiahnya tuh dapat tato bagus. Oh gitu. Tapi kita nggak bisa pilih gambar, itu dipilihin dari sononya. Tapi kamu mau nggak gitu? Kalau kita mau ya udah deal, kita yang bayar. Oh gitu. Kisaran 200 sampai 500. Walaupun aslinya tuh lebih mahal, Mas. Aslinya lebih mahal. Ketika kita jadi model ada diskon gitu ya? Kayak ada diskon 80% lah. Oke. Bisa sampai jutaan, bisa sampai 800-an, apalagi kalau studio tato gitu. Iya, berarti tato tuh mahal ya? Mahal, Mas. Kenapa mau? Karena suka. Iya, kan namanya suka, hobi itu nggak bisa dinilai dengan uang ya. Betul sih, oke. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa masuk
PSHT. Dulu Jadi kan pasang tato sebelum masuk PSHT. belum, tapi jadi sebelum punya tato tuh sebelum punya tato pun udah pernah ikut latihan. Sebelum pasang tato pernah ikut latihan. Latihan apa? Latihan PSHT juga. Oh, pernah dulu ikut PSHT protol berarti. Iya, jadi waktu SMP Mas itu kelas 1 SMP mau naik kelas 2 itu karena dikabarin ada kabar yang nggak enak. Terus habis itu karena Kamar gak enaknya apa? dituduh hamil Mas dulu. Dituduh hamil. Iya, dituduh hamil Itu di belum luar pasang nikah. tato lu? Belum. Itu masih sekolah SMP. Nah, karena akunya apa sih yang kayak gimana ya Mas? Kenapa kamu dituduh hamil? Alasannya? Jadi ada orang yang nggak suka Mas. Nggak suka. Dikatain ini dituduh hamil di luar nikah apa segala macam. Tapi Jadi hamil nggak? memutuskan enggak. Belum ngelakuin Mas itu Mas. Berarti Aduh. dia mau ngelakuin. Oke. Jadi tapi memang nggak hamil kan? enggak Mas, enggak hamil. Terus habis itu memutuskan latihan PSHT karena habis pulang Karawitan bingung. Itu kan dulu waktu sekolah pernah ikut apa ekstrakurikuler banyak kan. Nah, terus habis itu melihat ada orang latihan tuh. Disamperin ke kelas dulu. Mbak boleh ikut latihan nggak? Kenapa emang? Kalau mau ikut ya ikut aja. Ntar hari Rabu sama Sabtu latihannya. Oh boleh. Karena apa emang latihan? Soalnya kalau andaikan kita dituduh hamil kan ada yang ngebelain orang itu anaknya aja ikut latihan, hamil apaan kan gitu maksudnya kan. Dan itu pun yang ngebelain tuh yang ngebantuin itu tuh pun dari Dulur Pagar Nusa Mas. Dulur Pagar Nusa. Kenapa? Ada. Ngebantuin apa dulu? Ngebantuin kayak ngomongin, menjelaskan ke teman-teman kalau aku enggak gitu. Ngebantuin jelasin orangnya itu aja ikut latihan PSHT kayak gitu. Oh, maksudnya ketika kamu ikut latihan PSHT, masa orang hamil latihan? Nah gitu dulu tuh. Terus habis itu karena brotol tuh karena sebenarnya masalah sepele Mas, masalah cowok itu. Oke. Masalah cowok pokoknya ya zaman ABG lah ya, baper-baper. Oke, masalah cowok jadi putus. Ya putus. Maksudnya berhenti latihan. Berhenti latihan. Terus habis itu mau ngelanjutin lagi tapi karena pelatihnya dulu di luar negeri, jadinya di luar negeri. Oh, dia keluar. Sempat merantau ke Taiwan. Pelatihnya keluar. Itu mau di privat cuman nggak mau. Jadinya nunggu Mas pelatih pulang dulu. Tapi karena lama, jadi akunya keburu jalan-jalan, keburu pindah ke Jakarta juga, jalan-jalan naik Vespa itu kan. Jadi nggak sempat. Jadi naik Vespa itu kamu ngikut komunitas? Ya, komunitas itu dari 2015 sampai 2017-2018 itu Mas. Lama berarti kamu ya? Lumayan dulu nggak pernah pulang Mas. Jarang pulang. Orang tua gimana? Orang tua ya gimana lagi? Kabarin lewat telepon. Ngubunginnya kadang minta duit, kadang ya dulu pergi minggat keluar tapi masih minta duit. Tapi itu Mas. Ya walaupun disuruh pulang kan, cuman yang penting mah kabarnya baik-baik aja gitu. Makan minumnya gimana itu? Apakah biasanya kalau ngamen apa gitu nggak? Iya, ngamen bisa. Juga. Kadang kalau istilahnya tuh kalau di anak pang itu Tapi bukan anak pang kamu? Bukan. Bukan anak pang. Tapi Mbak Aprilia ini loh, saya melihat TikToknya dia pintar main gitar, suaranya juga bagus. Sayangnya gitar nggak ada ya? Next kalau ketemu kita ujian bareng. Iya. Katanya mau ke Bandung ya? Iya. Nanti kabarin saya. Kapan-kapan. Buat lagu ini. Ini walaupun malam masih rame ya motor-motor lewat. Masih. Padahal udah jam berapa ini? Jadi berapa tahun selama di perjalanan nge-Vespa itu? 3 tahun? Nggak ada Mas kalau 3 tahun. Mas? Setahunan mungkin, setahun setengah. Itu nggak pulang maksudnya. Berarti kadang dikasih uang, kadang tambahan buat ngamen gitu ya?
Iya, tapi jarang sih dikasih uang, paling kalau lagi itu minta pulsa aja gitu. Oh, oke, buat ngabarin Iya, buat alasannya. ngabarin. Tapi buat Facebook kan, dulu kan Facebook, Mas. Oh iya. Belum ada WA, belum ada itu Iya. kan, BBM paling sama Facebook dulu kan. Jadi lewat inbox gitu ya. Heeh, lewat Chat-chat inbox. kayak gitu. Kan Jadi kuota, minta kuota kamu tuh. iya. Jadi tuh kalau di Vespa gini, Mas. Hmm. Kan kita kalau andaikan ke sana kemari tuh tetap ada saudara. Hmm. Jadi namanya saudara satu biasanya kan ada semboyan satu Vespa sejuta saudara. Kadang ditampung, aduh nyamuk. Nyamuk. Kadang ditampung sama saudara-saudara Vespa kayak gitu, Mas. Oh gitu, saling inilah mereka. Saling ngebantu gitu. Paling sehari 2 hari nanti kita lanjut perjalanan lagi. Perjalanan ini maksudnya keliling kota sana atau keluar kota? Keluar kota, Mas, dulu nyampe Bali. Tujuannya apa sih? Kan dulu emang gak ada tujuan, pengen jalan-jalan. Mau masuk acara di Nusa Tenggara Barat. Kalau Acara nggak Nusa Vespa Tenggara tuh. Barat di Bali. Tapi karena memang nggak Berarti- boleh nyebrang di berarti Balinya, baju nggak diganti-ganti? dicuci, Mas. Kan ada Di pom. perjalanan itu nyuci. Ada pom, di pom. Kadang tidur di pom, kadang di Indomaret. Oh gitu. Ah, Oke. Jadi pas pulang ketemu orang tua biasa aja sih, Mas. biasa aja. Nggak orang tua, maksudnya biasa aja. Ya orang tua. Jadi Kok kamu pulang sih, kasih uang pergi lagi gitu. iya Kayak tapi gitu. Mas. Iya gitu ya. Iya. Pergi lagi. Kamu hitam banget sekarang, dekil. Oh, apa segala berarti tempat macam. pulang tuh hitam ya? Hitam banget, Mas, dulu. Hitam dekil banget. Hitam dekil, tatoan Masih juga. ada fotonya itu. Oh iya. Iya. Hitam dekil tatoan, aduh. Siap. Terus kembali lagi latihan, gimana ceritanya masuk latihan lagi? Masuk latihan lagi, Ini tahun berapa? Masih ingat nggak? masih ingat. 2019 itu udah mau, kan udah punya suami kan, Mas. Punya suaminya tuh pas di Karanganyar. Vespa itu. Iya, anak Vespa juga sama. Anak dulu. Vespa. Jadi pas perjalanan kamu nikah. Enggak dong. Kan 2018 sudah pulang. Oh, udah pulang Ya. baru nikah. Nikah Sama orang 2019. tua. Terus abis itu 2019 dikiranya kan mau masuk itu, Mas. Dikiranya tuh hamil, Nah. tapi nggak jadi. Karena kan tapi udah nikah, Mas. Oh, udah nikah. Tapi nggak jadi. Soalnya kan waktu itu gede banget kan, dulu gemuk banget, Mas. Hah? Dulu gemuk banget. Gemuk banget kamu lu. Iya. Sekitar 72-an. Kok bisa gemuk? Nggak tahu, Mas. Mungkin banyak makan juga. Keliling kota, keliling ini malah tambah gemuk. Bukan. Jadi waktu udah di rumahnya. Oh, udah pulang. udah pulangnya. Udah mau nikah tuh gemuk. Iya. Terus habis itu dari itu karena diajak sama temen dan juga aku pengen ikut dari dulu tapi nggak tahu tempat latihan di mana, di daerah Karanganyar kan. Itu udah nikah. Udah. Tapi suami warga enggak? Enggak. Terus habis itu baru diajakin lagi, dia udah jadi warga, aku masuk 2020. Pengesahan 2020. Dia udah jadi warga? Temen akunya yang iya, ngajak. Jadi dia latihan duluan, terus habis itu dia Berarti jadi latihan itu di tempat daerahnya suami. di pertama enggak, Mas. Pertama tuh aku masuknya di beda rayon gitu. Beda rayon sama yang tempat aku tinggal. Dimasukin sama Pamter dari Karanganyar. Oke. Sama namanya ada Mbak Siwi itu. Terus dihubungin, dicariin tempat latihan karena aku nggak tahu, karena temen aku cuman itu doang. Berarti memang kamu niat banget pengen Iya, latihan yang seterat itu ya? Sempet nanya dari si sub Pucang Sawit, dari sub Kebak Ramat, dari sempet dari sub di Sragen juga tempat tinggal. Jadi memang asal mencari tahu banget. mencari tahu banget gitu, karena memang bener-bener pengen lanjutin lagi. Tapi karena belum tahu, jadi pokoknya cari tahu, pokoknya harus bisa jadi tahun 2021 harus bisa jadi. Nah akhirnya ada masuk ke rayon dipilihin sama Mbak Siwi itu, terus akhirnya dipindah sama temennya suami aku karena dia lebih percaya kalau dititipin ke temennya di desanya sendiri, maksudnya, Mas. Maksudnya ngelepasin kamu di tempat latihan itu? Iya, karena kalau di sini kan pelatihnya kenal, kalau di sana enggak gitu. Jadi mending di sini aja, apalagi kan dekat sama rumah gitu. Jadi di situ, Mas. Itu udah 4 tahun juga sih. 2 tahun berarti latihannya?
Nggak nyampe sih Mas, nggak nyampe Setahun 2 setengah tahun. lah ya. Mungkin segitu. Kan 2019 ya latihan? 2020 Mas. Oh 2020, Jadi pengesahan 2021. 2021 itu akhir, jadi September tanggal 5. Oke. Tanggal 5. Tanggapan pelatih ya, yang pertama kali lihat kamu latihan tatoan ini, itu gimana? Kalau pelatih biasa aja gimana? Udah tahu sih Mas. Hah? Udah tahu karena Berarti pelatih biasa aja. biasa aja, karena pelatih aku tuh udah kenal aku, udah temen nongkrong. Oke. Jadinya mungkin udah tahu gitu. Udah tahu. Cuman pasti kalau latihan kan ya walaupun pernah di jalan ya Mas. Iya. Ya namanya di tempat latihan pasti adalah nangis-nangisnya. Iya. Ya pasti diminta Pasti, apa pasti, segala macam itu kan. Pasti mentalnya agak turun itu kan. Terus Paling dicengin sama pelatih. perbedaannya setelah kamu menjadi warga Satrati, apa yang kamu rasakan? Lebih percaya diri iya Mas. Lebih percaya diri. Lebih banyak saudara juga. Lebih banyak saudara. Lebih banyak saudara, lebih banyak rezeki. Jadi kita sebelum ikut sama sesudah ikut tuh lebih banyak yang nawarin kerjaan dari saudara sendiri gitu. Mas. Dari Mas pelatih juga, dari saudara-saudara semua. Jadi banyak saudara banyak rezeki. Iya Mas. Ya, berarti lebih banyak hal-hal positif ya. Lebih banyak hal-hal positif yang aku dapetin juga. Dan di Satrate kan ya walaupun aku orangnya belum benar, tapi mengajarkan suatu hal yang baik. suatu hal yang baik. Dan mereka tidak memandang melihat kamu, oh cewek tatuan gimana, itu tidak melihat seperti itu ya. Tidak melihat seperti itu. Ya, siap. Tapi pernah nggak kamu ngerasa sedih ketika orang maaf ngomong, wah ini cewek tatuan ini, pernah nggak ngerasa minder kayak gitu? Enggak sih Mas. Enggak, jadi kamu orangnya pede ya? Pede. Saya Jadi walaupun dipandang sebelah mata, walaupun tatuan apa segala macam, ya udah kalau emang nggak suka ya udah gitu. Ya cuek udah, berarti. Cuek. Lebih ke bodo amat sih Mas. Lebih ke bodo amat. I like. Yang penting kan kita nggak ngeganggu. Yang penting kita kan nggak bikin ribut. Yang penting kita nggak rusuh. Kita Nggak aman-aman ngurusin aja. orang gitu ya. Kita aman-aman aja selagi kita nggak nyusahin orang, nggak ngapa-ngapain kan juga nggak apa-apa Mas. Dan kamu juga nggak ngurusin hidup orang gitu? Iya, lebih ke ngapain ngurusin hidup orang. Hidup sendiri aja masih kayak gini, masih belum benar. Lagi pusing gitu. Malah bikin pusing ngurusin hidup orang kan. Ya, tapi di sini dapat kita tarik garis besar ya, jangan kita cuma lihat covernya, wah ini tatoan, terus nggak kita jauhin, kita nih nggak. Jadi tetap berteman secara berteman ya, karena seperti kata Mbak Aprilia ya, tato itu menurut dia adalah seni. Iya, seni. Ya, hobinya dia. Jadi ya kita nggak bisa juga melarangnya dia, karena dia senangnya kayak gitu, gimana ya. Yang pasti berteman secara berteman, bersaudara tetap bersaudara. Iya. Oke, siap. Terima kasih buat Mbak Sri Kandi ya. Ada pesan-pesan nggak nih buat Sri Kandi yang lainnya nih? Pesannya lebih perkuat Saudaraannya ya. persaudaraannya. Mungkin yang Mbak rasakan setelah ikut Satrati bagaimana ini? Jadi supaya orang-orang yang belum ikut latihan termotivasi nih. Nggak ada Mas. Nggak ada. Aku nggak bisa mikir itu Mas. Nggak apa-apa, kalau nggak ada. Didikat ya Mas. Nggak apa-apa, mau sikat. Jangan. Siap. Nggak ada Mas. Oke, kalau nggak ada. Jadi kan kalau ikut PSHT kan harus panggilan hati. Ikut PSHT harus panggilan hati. Yang pasti banyak hal positif ya. Banyak hal positif yang bisa kita dapat untuk ikut latihan. Banyak saudara juga. Siap. Oke, Mbak Aprilia. Saya tunggu ya, nanti kalau ke Bandung kabarin saya tagih konten nyanyinya nih. Tapi kemana-mana bawa gitar terus nggak sih? Jarang juga jarang ya? sih, jarang. Paling kalau kita ada gitar, minjem dulu. Aku ada sih rasanya di Bandung. Oh ada? Ada. Boleh? Oke, nanti tak tunggu ya. Siap Mas. Cuman nggak tahu gitar bagus nggak. Punya adik ya. Di stem, gampang nanti. Nah, gampang ya, oke. Siap, terima kasih Sri Kandi PSHT. Pokoknya semangat terus ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHT Jaya.